Nemenin Ibu Oti gitu. Wah, cerita apa ya? Pokoknya cerita lah nanti. Aku soalnya nggak pakai, jadinya mau dengerin aja ini. Pak Singgi udah bisa mulai ya? Nggih, ini kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banget nih Bu Oti bersedia membahas salah satu herbal yang disebut sambung nyawa ya. Bapak Ibu sekalian, sambung nyawa ini kalau di di dunia ilmiah gitu mempunyai nama ilmiah Ginura procumbens ya. Ini tanaman liar sebetulnya itu adalah jadi tumbuhan lah ya gitu. Sekarang menjadi tanaman yang banyak ditemukan di hampir seluruh wilayah di Indonesia dan mempunyai manfaat yang luar biasa sebagai obat. Sambung nyawa ini daunnya itu ternyata banyak mengandung saponin juga, tanin, steroid, flavonoid, camphorol ya, yang itu ternyata juga khasiatnya untuk anti kanker, menurunkan darah tinggi, menurunkan gula juga luar biasa gitu. Oleh karena itu banyak sekali orang menggunakan daun sambung nyawa itu untuk meredakan peradangan, kemudian menyembuhkan rematik, dan bahkan katanya juga bagus untuk mengobati penyakit karena virus. Di Indonesia dan Malaysia, juga di Thailand misalnya, ini daun ini biasa dimakan mentah untuk lalap. Terus dibuat sop gitu ya. Kalau contohnya saja misalnya, kalau kita mengkonsumsi 3 lembar daun segar aja setiap hari itu, dalam waktu 7 hari, ini katanya kok bisa menyembuhkan kanker kandungan, kanker payudara, bahkan kanker darah. Gitu. Jadi masalahnya itu tadi, banyak yang mengartikan sambung nyawa itu kok daun Afrika. Padahal dua-duanya itu berbeda. Terkait dengan daun Afrika ini, daunnya, kemudian saya coba, kenapa kok rasanya kok aneh gitu loh. Yang seperti Mas Singgi cerita tadi, wah luar biasa baiknya. Itu kalau bahasa kopi itu after taste-nya tuh long gitu loh Mas. Jadi, itu daun Afrika itu. lah ya itu. Makanya. Otih nanti cerita lebih banyak lagi tentang sambung nyawa karena Bu Otih ini ahlinya dengan senang hati bersedia untuk berbagi ilmu dan pengetahuannya ke kita semua gitu. Nanti mudah-mudahan halaman rumah saya sama Bu Ice ini penuh itu tanaman, nyobain tanaman semua. Sekarang halaman saya itu penuh dengan binahong sama kembang telang. Kembang telang saya udah lumayan segini udah. Lagunya berubah ya. Lihat kebunku penuh dengan binahong. Iya, binahong sekarang. Saya punya 3 tanaman binahong besar. Belum yang rimpangnya baru tumbuh segini-gini itu. Masih banyak sekali. Nanti tambah lagi, sebentar lagi tambah sambung nyawa karena sambung nyawa ini ternyata juga luar biasa banget itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan cerita Bu Otih tentang daun sambung nyawa. Monggo silakan Bu Otih. Ya, terima kasih Pak Singgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selalu sehat selalu. Ya. Bapak Ibu, tadi saya melihat gambarnya Pak Ari, dengar ceritanya, itu memang kalau melihat sepintas iya sih, tapi kalau sudah biasa akan tahu, karena kalau itu daun Afrika itu tegak ya tumbuhnya ya. Nah, kalau daun dewa itu dia nggak bisa, karena kalau daun Afrika
lama-lama dia berkayu. Kalau daun dewa tidak bisa berkayu, itu bedanya. Kalau daun aprika akarnya kuat, kalau daun dewa akarnya kalau kurang air melempem. Ya, jadi dia sangat sensitif terhadap kekurangan air, seperti itu. Jadi, nah kalau diperhatikan lagi, daun aprika juga Pak Ari, Pak Singgih, dan Bapak Ibu semua ada macam-macam Pak. Ada kalau kita ke luar Jawa itu semuanya mirip-mirip, tapi dia karakternya berbeda-beda kalau diperhatikan. Rasanya juga sepertinya lain gitu ya. Kalau saya terus terang nggak suka daun aprika, pahitnya banget Pak Ari tadi, nggak mana tahan deh. Tapi kalau sambung nyawa ini ya, kalau orang Sunda kan tinggal dikasih nasi aja sama sambal gitu ya, dilepas di kebun. Nah termasuk daun dewa ini juga temen nasi yang enak gitu ya, karena dia lunak, terus rasanya ada langu-langu sedikit, tapi nggak pahit, jadi enak. Dibandingkan dengan binahong, lebih enak daun dewa. Oh gitu. Iya, coba deh Pak. Kalau binahong saya nggak suka terus terang dimakan begitu. Ya kalau direbus sekali-kali gitu. Tapi kalau daun dewa tuh enak. Itu gitu. Kalau orang Sunda biasanya dikasih sambal oncom. Mantap itu. Lebih cocok dengan sambal oncom. Ya Pak Ari di Subang ada oncom. Nah, daun dewa ini juga, sambung nyawa ini juga disebut daun dewa. Kalau tadi Pak Singgih dan Pak Ari cerita tentang suka klerumologi dengan daun aprika. Nah, kalau saya ingin melihatkan nanti ada tanaman lain yang suka disebut daun dewa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, tadi sebagian sudah diceritakan oleh Pak Singgih. Itu nama latinnya Ginura procumbens, sinonimnya ada Ginura sarmentosa atau Cacalia sarmentosa. Ini beda-beda autornya. Nah, ini daun dewa ini, sambung nyawa ini, kadang-kadang saya lupa menyebutnya daun dewa. Karena orang menyebut sambung nyawa, karena itu tadi, menyambung nyawa gitu mungkin ya istilahnya. Nah, ini juga, istilah itu juga di orang Cina juga sampai menyampaikan, Bai Bing Chao itu 100 penyakit. Jadi banyak sekali penyakit yang bisa disembuhkan. Jadi bisa untuk obat luar maupun dalam. Sehingga tadi Pak Singgih sudah membeberkan ada perbandingan antara daun dewa dan daun aprika. Ada tambahan sedikit, daun aprika dan daun dewa sama-sama untuk anti hipertensi, Pak. Iya. Nah, nggak cuma orang Indonesia yang makan daun dewa lalapan, ternyata Malaysia juga sama, di Thailand juga sama, gitu ya. Dan istilahnya juga tadi kalau orang makan bayam, di Amerika disebutnya longevity spinach, kan makan bayam, jadi apa tuh? Siapa tuh yang kuat itu? Popeye. Popeye. Nah, ini selain kuat juga sehat gitu ya kalau daun dewa. Jadi jauh lebih kuat dari bayam gitu. Nah, di dalamnya juga ada unsur makro, mikro, artinya makro, mikro berarti ada nutrisi ya, nutrisi makro, mikroalkaloid, saponin, klorofil, karotenoid, minyak esensial. Ini menurut beberapa literatur. Tapi yang banyak digunakan untuk manfaat di dalam farmasi itu flavonoid. Dan kita tahu flavonoid itu ada macam-macam. Dan flavonoid juga termasuk untuk kopi ini, dari studi in silico, banyak dari tanaman yang mengandung flavonoid, beberapa unsur flavonoid yang digunakan untuk memperkuat imunitas, termasuk daun dewa ini. Gitu. Jadi kalau masa COVID ini banyak-banyaklah kita makan lalap daun dewa. Gitu. Bagus. Salah satunya untuk meningkatkan imunitas. Nah ini dia. Kalau tadi Pak Ari klerumologi dengan daun aprika, nah di masyarakat umum kalau menyebut daun dewa kadang-kadang ketukar dengan yang ini. Ini juga orang menyebut daun dewa. Nah, kalau tidak tahu bendanya, mungkin dimakan ini. Padahal ini sama sekali nggak enak. Bulunya lebih banyak. Ini sama-sama famili Asteraceae. Ini juga untuk antiinflamasi, anti kanker. Tapi bedanya ini ada umbinya. Nah, umbinya itu selain untuk anti kanker dan antiinflamasi, untuk menurunkan demam juga. Kalau luka, umbinya kita potong, gosokkan, cepat kering. Jadi kalau masyarakat umum biasanya sebelum daun aprika terkenal suka keliru dengan ini,
Ginura pseudocina ini sama-sama Asteraceae, padahal beda sekali gitu ya. Nah, hanya dia mempunyai manfaat yang hampir sama juga dengan Ginura procumbens. Kadang kalau orang bilang daun dewa, yang ini kadang keliru gitu ya. Tapi kalau sambung nyawa, orang pasti memilih yang enak dikonsumsi. Berbicara tanaman obat kan kita mau tidak mau kita berbicara tentang empiris dulu. Nah, sekarang juga kan orang merasa bahwa jamu itu empiris. Nah, katanya itu tidak saintifik, padahal yang disebut empiris itu diakui kalau sudah 3 generasi digunakan terus-menerus. 3 generasi 60 tahun, minimal 60 tahun, dari 3 udah 180 tahun. Nah, sebetulnya itu adalah uji klinis. Jadi jamu itu udah uji klinis selama seratusan tahun, cuma tidak pernah ada rekaman gitu ya. Tidak terrekod, tidak menggunakan uji statistik. Daun-daun ini secara empiris banyak digunakan dengan berbagai macam fungsi. Radang, kanker, kencing manis, hipertensi, demam, ruam, ginjal, segala macam penyakit ada di situ, termasuk infeksi saluran kencing, rematik, penyakit virus pada kulit, mungkin seperti virus-virus yang kena ke saraf itu herpes itu juga ke saraf. Nah, itu juga banyak orang menggunakan daun dewa dan sembuh dengan menggunakan daun dewa. Nanti ada bukti-bukti ilmiah dan ternyata itu terbukti secara ilmiah. Nah, ini baru bukti-bukti empiris. Nah, juga masyarakat Indonesia sudah banyak menggunakan daun dewa untuk pengobatan kanker. Ini dari beberapa referensi. Ini referensi dari penelitian dalam negeri dan buku-buku dalam negeri yang berdasarkan kepada data empiris. Antikoagulan, mencairkan pembekuan darah. Kan sebetulnya sekarang kalau apalagi usia di atas 50 tahun, kita cenderung terjadi pengentalan darah ya. Nah, makanya ini ayo kita makan lalapan daun dewa. Dan ternyata luar biasa. Nah, manfaat lain juga dilaporkan oleh di dalam beberapa buku untuk di luar, untuk sakit gigi dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, kalau kita lihat juga dari validasi secara saintifik dan farmakologi sudah terbukti untuk antivirus herpes, antiinflamasi, hiperlipidemia, hipoglikemik, dan antihipertensi. Itu sudah ada bukti saintifik dan sifat farmakologisnya. Nah, selain kandungan bahan aktif terutama flavonoid, saponin, dan terpenoid, juga ada minyak atsirinya. Dan minyak atsiri dari daun dewa ini mungkin kita tidak menyangka bahwa daun dewa mengandung minyak atsiri. Hanya coba nanti kalau misalnya kita gosok-gosok, nanti ada sisa minyak yang melekat karena di dalam jaringan daunnya itu ada kelenjar-kelenjar minyak meskipun tidak banyak, dan ternyata itu berperan dalam perawatan higienis untuk dermatologi, di kedokteran gigi, untuk di kandungan minyak atsirnya itu yang bermanfaat. Nah, mengingat dari sisi rasa dan kandungan bioaktif dari daun dewa ini, makanya ini sangat potensial apakah itu mau dibuat minuman atau untuk pangan fungsional. Karena dari hasil uji toksikologi juga tidak ada data yang menyatakan sambung nyawa atau daun dewa ini toksik. Jadi aman. Mari kita konsumsi terus-menerus juga tidak ada efek samping. Kalau efek depan nggak tahu ya, karena daun dewa juga atau sambung nyawa juga bisa untuk meningkatkan fertilitas sperma. Nanti ada hasil risetnya. Nah, ini ada di resume oleh Tan et al. 2016, kandungan flavonoid. Ini khusus flavonoid. Jadi flavonoidnya itu ada kaempferol, quercetin, rutin, astragalin, dan mirisetin. Nah, mirisetin ini salah satu yang menjadi andalan untuk meningkatkan imunitas. Karena kemarin kami dapat tugas disuruh cari dari in silico kandungan apa saja untuk imunitas, dan ternyata tanaman-tanaman yang mengandung mirisetin ini salah satunya adalah untuk meningkatkan imunitas. Jadi daun dewa ini juga bagus untuk meningkatkan imunitas. Di masa COVID ini sangat penting. Nah, ini ada antimikroba, antiinflamatori, dan antiinflamatori juga berperan penting dalam kita untuk bisa bertahan atau fight terhadap serangan virus.
Dan pada masa pandemi COVID-19 ini juga sangat bagus kita mengkonsumsi daun dewa. Ada antioksidan, ada untuk perlindungan organ-organ, anti hipertensi dan kardioprotektor, anti hiperglikemik, dan meningkatkan fertilitas. Ini ada gambarnya, sperma. Ini khusus untuk flavonoidnya. Dan ada yang lainnya juga banyak. Nah, ini saya memasukkan beberapa fungsi, aktivitas biologis, deskripsinya seperti apa, mekanisme kerjanya seperti apa, dan golongan komponen aktifnya apa. Dan ternyata dari fungsi anti kanker itu kebanyakan adalah flavonoid. Ada yang sudah ketahuan flavonoidnya yang mana, ada yang belum. Secara umum saja flavonoid. Ternyata anti kanker ini dari flavonoidnya itu ada macam-macam mekanisme kerjanya. Ada yang untuk penghambatan proliferasi sel, ada yang berfungsi juga ketika sudah terkena itu menghambat perkembangan sel kanker, sehingga orang yang baru stadium awal dan stadium lanjut bisa menggunakan daun dewa ini untuk terapi. Kalau kita melihat dari hasil-hasil penelitian yang saya rangkum di dalam tayangan ini. Kemudian itu semua yang hasil uji ini baru uji praklinik sebetulnya karena baru pada hewan uji yang diambil dari ekstrak etanol daun. Jadi kalau daun dewa ini memang sambung nyawa, saya lupa suka daun dewa terus karena enaknya bilang daun dewa. Sambung nyawa ini daunnya yang digunakan. Jadi batangnya dan akarnya tidak dimanfaatkan, khusus untuk daunnya. Nah, ini kemudian untuk fungsi yang kedua anti hiperglikemik sama dari ekstrak etanol atau ekstrak encer dari daun. Dan ternyata untuk mengurangi kadar glukosa darah itu juga sama, kandungannya adalah flavonoid dan glikosaid. Dan flavonoid dan glikosaidnya adalah rutin, quercetin, KM-perol, dan astragalin. Nah, itu ternyata memang banyak bukti ilmiah yang menyatakan bahwa daun dewa bagus untuk mengatasi diabetes. Kemudian ini masih anti hiperglikemik, menurunkan kadar glukosa darah, sama semuanya flavonoid. Nah, hanya ini ada juga dari fenolik, tapi tetap flavonoidnya juga masuk. Ada yang flavonoid saja, ada yang unsur-unsur fenolik lain, dan juga flavonoid. Banyak sekali, tapi rata-rata adalah flavonoid. Nah, yang berbeda mungkin di sini untuk anti hipertensi dan kardioprotektif. Anti hipertensi sama flavonoid, cuman untuk ada yang ini peptida dan glikokonjugat dan peptida yang menghambat aktivitas angiotensin converting enzyme. Hanya beda aktivitasnya saja. Jadi tapi yang utama kalau saya lihat untuk semua fungsi adalah flavonoid. Kemudian untuk antiinflamasi, nah antiinflamasi langsung untuk penghambatan, khusus untuk penghambatan radang telinga, karena ini mungkin dari luar ya. Jadi yang berfungsi adalah minyak atsirinya. Sedangkan dari ekstrak etanol daun, kalau dari minyak atsiri tadi kan fraksi heksan dan toluen dari daun. Sedangkan untuk aktivitas yang lain, antiinflamasi melalui penghambatan untuk mempercepat laju penyembuhan luka, itu dari ekstrak etanol, tetap yang berfungsi adalah flavonoid. Nah, kemudian, antimikroba. Nah, antimikroba ini juga tidak hanya untuk manusia, ada juga, tapi tidak saya masukkan, ada juga untuk antimikroba pada ikan. Saya baca pada ikan kerapu, menggunakan daun dewa itu hampir 80-90% mampu recovery dari kondisi ikan yang terkena bakteri seperti itu. Jadi untuk antibakteri, saya baca ada beberapa ikan, terutama ikan laut, menggunakan antimikroba, menggunakan daun dewa untuk pengobatan atau terapi antimikroba pada ikan. Nah, kalau pada manusia ini salah satunya adalah ini, yang antivirus herpes. Kan virus herpes itu luar biasa kena ke saraf. Jadi dengan menggunakan daun dewa ini
terbukti bisa menghasilkan atau menyembuhkan. Ini sudah uji klinis pada penderita herpes. Nah, kemudian ada antioksidan. Ini antioksidan ini berdasarkan ekstrak metanol daun. Ini isinya polifenol melalui peningkatan dan pemeliharaan aktivitas enzim antioksidan yang fight terhadap radikal bebas. Ya. Ini kemudian, nah ini pelindung organ untuk penghambatan produksi reaktif oksigen spesies dan sitokin proinflamasi yang berlebihan. Ternyata ekstrak daunnya juga terbukti flavonol glikosaidnya masih turun flavonoid berfungsi untuk menghambat ekspresi MMP pada yang sudah diuji pada hewan uji. Jadi sudah terbukti untuk antioksidan, antiinflamasi melalui untuk perlindungan organ-organ, terutama organ-organ bagian dalam. Nah, ini Bapak-bapak, ini mungkin untuk putranya ya, mungkin yang agak mempunyai masalah dengan mortalitas sperma, ternyata atau mobilitasnya juga ini ternyata konsumsi daun dewa ini juga meningkatkan mobilitas sperma dan menurunkan angka kematian sperma. Ini ternyata sudah diuji, yaitu kandungan flavonoidnya dari daun dewa. Daun dewa atau sambung nyawa ini sebaiknya dipangkas, dilakukan pemangkasan. Karena dengan melakukan pemangkasan, selain mempertinggi biomasa, karena akan banyak cabang-cabang, juga akan memperbaharui daun-daunnya. Karena kalau sudah tua, biasanya kandungan bioaktifnya sudah tidak begitu bagus. Ya, jadi pemangkasan itu sangat penting. Jadi 3 bulan panen, pangkas. Kemudian lagi 3-4 bulan pangkas, paling lama 6 bulan. Sebaiknya setahun tuh 2 kali dipangkas. Kalau misalnya agak banyak, jangan dibiarkan terus menua. Jadi sebaiknya dipangkas paling tidak 6 bulan sekali. Naungan yang terlalu tinggi juga menurunkan kadar flavonoid. Dan paparan sinar matahari yang terlalu tinggi, terlalu langsung juga tidak terlalu bagus untuk kandungan flavonoid dari daun dewa atau sambung nyawa ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya berbagi pada pagi hari dan siang ini. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Boti. Gitu. Kalau di Amerika itu dikenal dengan GRAS ya, Generally Recognized as Safe gitu. Kalau memang sudah turun-temurun aman tuh dalam arti dimakan atau untuk obat, itu boleh, nggak perlu menunggu approval dari US FDA gitu. Kalau di Jepang itu juga sama, kalau sudah turun-menurun dipakai, nggak usah dipertanyakan. Indonesia sebenarnya juga sama, kunyit itu karena sudah turun-temurun biasa dipakai untuk anak-anak kita yang sedang menstruasi misalnya, nggak perlu dipertanyakan untuk fungsi kesehatannya gitu. Jadi saya kira samalah itu empirisnya ya, bukti empirisnya itu. Jadi tapi kalau itu ke Badan POM harus ada ya bukti empiris sebenarnya boleh bisa. Bukti empiris itu mantap. Preklinik ya. Ya, preklinik. Jadi kalau bukti klinis itu kita bisa masuk sampai ke obat. Tetapi kalau sampai ke OHT, obat herbal terstandar, itu kita cukup dengan empiris. Sebenarnya empiris sudah cukup. Preklinis lah istilahnya ya. Preklinis ya. Tapi kalau obat memang harus. Untuk sampai OHT nggak perlu. Lebih aman lagi kalau kita klasifikasikan sebagai jamu atau makanan fungsional gitu. Nggak perlu. Tinggal kita klaim aja khasiatnya gitu. Kita tidak harus membuktikan. Baik, Bapak Ibu sekalian silakan. Ya, Oh, Pak. Bulusi. Siapa dulu?
Bu Lucy itu Saya udah. mau tanya nih. Oh, Saya mau nanya nih. Saya. oh Oke. Bu Ica. Bu Ica, monggo silakan Bu Ica. Oh, Bu Ica, Ya, ya. wes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi saya mau tanya tuh tadi khasiat dari daun sambung nyawa. Tadi kan Bu Oti bilang untuk kanker dan herpes itu penggunaannya seperti apa? Lukanya ditempel atau diremes atau bagaimana gitu. Kemudian untuk kanker juga gitu. Apakah ada dosis-dosis tertentu? Karena tadi ada untuk septic, untuk apa gitu. Jadi kalau saya memang lebih kepada penggunaannya. Oke, monggo. Oke. Langsung aja ya. Ini Ibu, Ya. kalau untuk herpes itu bisa oral, bisa dengan luar, Bu. Oral Direbus. diremes, oh Direbus direbus. boleh, dimakan boleh. Terus kalau di luar di apa Bu? Diremes dulu atau di Di apa namanya? Diremas supaya keluar itu Becek-becek. cairannya. Ya. Oh, Ya, karena cairannya itu yang kita Lembek. inginkan supaya dia mengeringkan luka dan mematikan mikrobanya. sekaligus daunnya ditempelkan? Ya, apa namanya di apa sih? hanya airnya aja apa ditempel gitu? Dia Diremas? direbus, ditempel, Diremas. kalau bisa dikasih ikat ya supaya dia bisa diam. Perban gitu ya? Ya, Perban. ya apa ya istilahnya kalau orang Jawa mah? Ditempel. Balut. Pupuh. Tempel, Balut. dibalut. Oke, sip, sip. Ya, seperti itu. Nah, kalau dosis sebetulnya saya tidak menemukan dosis berapa hanya kita berpedoman kepada temuan hasil uji toksikologi tidak Oh, iya, ada tidak toksik ya. tidak toksik. Hanya kita ikuti sunnah Rasul, Bu. Kita ambil daun itu ganjil Oke. sampai ya. 9 lembar, Bu. Ya, kalau satu terlalu sedikit mungkin ya 3, 5, 7, 9, Bu. 3, 5, Oh, 7. baik Ibu, terima kasih. Ya. Ya. Bagus sekali. Kemudian kalau untuk kanker direbus ya? Ya, Bu, direbus. Rebusnya Dan, seperti biasa ya. Ya, 3-1 ya. ya, 3-1. Kalau bisa airnya dididihkan dulu. Nanti kalau sudah mendidih dimasukkan daunnya, kita kecilin api. Iya. Gitu. Ya, Iya. ditutup ya. Perbandingan 3-1. Ya, terima kasih Bu Oti. Oke. Sama-sama, Ibu. Bu Lucy, monggo Bu Lucy. Itu udah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Oti, di awal tadi Pak Sigit juga sudah tanya, bagaimana sebaiknya kita mengonsumsi herbal. Saya pernah mendengar bahwa kalau kita mengonsumsi herbal, sebaiknya tidak terus-menerus satu herbal, tetapi ada jeda, diberhentikan, kemudian nanti mungkin dialihkan dengan herbal yang lain. Apakah itu benar? Saya mohon penjelasan, mungkin berguna untuk semuanya. Terima kasih, Bu Oti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, Bu Lucy, karena herbal kita tuh sangat kaya dengan herbal, dan di dalam herbal itu ada kandungan yang saling ada yang bersinergi ya. Nah, itu yang kita cari. Yang bersinergi itulah makanya mungkin herbal itu paling bagus digunakan tidak setunggal kalau kita. Nah, makanya kalau misalnya kita mengkonsumsi selang-seling itu sangat bagus. Gitu ya, sangat bagus. Bersama-sama herbal yang berbeda itu juga bagus. Kalau saya sih menyarankan kita jangan terlalu fanatik dengan satu. Ya. Kita bisa. Jangan terlalu setia lah untuk herbal ya. Suami aja yang setia. Tadi ada Pak Reza dan Mbak. Ya. Mbak Terima Bagus. kasih Pak Singgih. Ya. Terima kasih Pak Singgih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti acaranya Pak Singgih ini, saya merasa beruntung Pak Singgih. Ternyata Indonesia ini luar biasa dianugerahi Allah kekayaan alam yang hari ini ternyata daun dewa. Pas sekali dengan namanya daun dewa. Bu Oti terkait dengan daun dewa ini setelah paparan Bu Oti banyak berfungsi untuk menangkal penyakit kanker begitu ya Bu ya.
Ada kekhawatiran saya begini Bu, kalau dedaunan biasanya kan sering disemprot dengan herbisida atau pestisida. Padahal kedua zat itu juga di masyarakat saat ini dikhawatirkan menjadi potensi penyebab kanker begitu. Terima kasih Bu Oti, terima kasih Pak Singgi atas kesempatannya. Terima kasih Pak Reza. Ini Pak Reza itu sudah transformasi menjadi penggemar herbal dan lalapan gitu. Kadang aslinya nggak suka lalapan. Moga Bu Oti, pertanyaan sama dengan pertanyaan saya itu. Terima kasih Pak Reza. Jadi makanya itu tadi programnya Bu Rusi, kawasan pangan lestari, dan ada satu lagi programnya Kemenkes, Taman Obat Keluarga atau TOGA. Jadi nanam sendiri lebih aman Pak Reza. Iya. Untuk satu keluarga satu pot cukup. Iya. Ya karena kan kita bisa pangkas, diambil keluar lagi gitu. Nah tapi kalau mau menjadi produsen nih, mau diolah gitu ya, berarti memerlukan bahan baku yang banyak. Nah sebetulnya penyakit, karena ini daun ya, penyakit atau hamanya itu juga belum terlalu banyak, karena memang yang budidaya luas belum ada. Hanya apabila sudah budidaya agak luas, memang nanti akan datang hama atau penyakit. Pestisida nabati yang bersumber dari tanaman obat juga, dari minyak atsiri, dari serai wangi, cengkeh tuh, oregano cengkeh, dan citronellanya serai wangi itu kita ramu menjadi untuk anti hama, anti patogen, antibakteri atau anti jamur. Kita sudah punya sebetulnya. Kalau Bapak misalnya ragu untuk mengkonsumsi sebagai lalapan, nah Bapak bisa merebus. Karena kan flavonoid itu kita ekstrak, mengekstrak paling sederhana adalah dengan merebus. Jadi Bapak tetap tidak akan kehilangan khasiatnya. Ya. Mari Pak, kita tabulan pot dengan tanaman herbal. Terima kasih Bu. Banyak. Bulusi itu sudah banyak benihnya. Nanti kalau nggak ada, bisa minta bulusi, bisa minta saya. Bapak tinggal di mana? Di Depok Ibu Oti. Alat deket, mari ke Bogor Pak. Mari ya Bu, terima kasih. Kita undang aja Cimanggu. Cimanggu, monggo Pak mampir. Ya, kita undang ke Cimanggu tuh, jalan-jalan di sebelah kantor Bu Oti. Siap. Tiap minggu ke Bogor itu Pak Reza. Ayo tak antar ke tempatnya Bu Oti. Ayo monggo. Siap, makasih. Memang ini sebetulnya kita bisa kopi darat ya. Cuma masalahnya bisa, sangat bisa. Mungkin kan ya. Jadi nanti kalau situasinya udah bagus, saya usul kita ketemu kopi darat tempatnya Bu Raffi di kebunnya gitu. Setuju. Setuju. Kebunnya cuma sayur adanya. Boleh live ya Pak. Ini